Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedulurku, Syedaralun, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Penyemprotan kita pada hari ini yaitu masih penyemprotan pemulihan total dari serangan busuk ranting yang sempat menyerang tanaman cabai kita. Nah, ini adalah penyemprotan kedua dan ini adalah finishing untuk membersihkan si penyakit jamurnya. Untuk penyemprotan hari ini pun kita masih menggunakan amunisi seperti yang kemarin, yaitu penggunaan duet maut daripada fungisida nativo dan juga fungisida chlorothalonil, yaitu indonilnya. Untuk perlakuannya masih seperti kemarin, masih sama, dosisnya juga masih sama, hanya saja pada penyemprotan kali ini kita tambahkan sedikit nutrisinya saja untuk memberikan rangsangan kesegaran pada tanaman cabai kita. Dan sebelum kita ke proses pengadukannya, maka terlebih dahulu kita perhatikan kondisi dari tanaman cabai kita saat ini, terutama yang menyangkut dengan proses pemulihan dari si busuk rantingnya. Nah, sedulurku, untuk penyakit busuk ranting pada tanaman cabai kita memang ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup bagus. Menurut kami ini pemulihannya sudah di atas 70%. Nah, sekalipun masih terlihat ranting-ranting yang sudah mengering, namun ini bukan suatu indikator keberhasilan. Kenapa? Karena yang perlu kita pantau daripada keberhasilan penyembuhan busuk ranting ini adalah seberapa luas penyebaran atau infeksi dari serangan-serangan yang baru. Nah, menurut kami dari hasil pantauan kami pada tanaman cabai ini ternyata memang tidak ada lagi serangan-serangan yang baru yang terjadi begitu banyak. Sekalipun mungkin masih ada yang luput dari pantauan kami. Dan kemudian untuk hal atau mengenai dengan ranting yang sudah mengering, ini hal biasa. Karena kita ketahui bahwa serangan jamur busuk ranting itu atau Phytophthora itu tentunya akan menyebabkan ranting-ranting dari tanaman cabai kita akan mengering dan berjatuhan. Maka yang kering seperti ini kita biarkan saja, nanti dimakan waktu dia juga akan jatuh, akan gugur sendiri. Dan setelah nanti ranting-ranting yang kering ini jatuh, barulah tanaman cabai kita benar-benar terlihat bersih. Maka oleh karenanya untuk dapat memaksimalkan proses penyembuhannya, kita perlu melakukan penyemprotan yang kedua. Nah, untuk penyemprotan yang kedua dulur, seperti kami sampaikan tadi, tentunya ini kita berikan sedikit nutrisi tambahan untuk dapat merangsang kesegaran dan kebugaran tanaman cabai kita. Dan tentunya yang kita pergunakan itu adalah magnesium sulfat. Nah, pemberian magnesium sulfat ini tentunya selain bisa untuk mempercepat proses recovery tanaman cabai kita, dia juga ini bisa tetap menjaga daun-daun yang masih tersisa tidak mengalami klorosis. Sehingga dengan tidak terjadinya klorosis pada daun, maka otomatis pembentukan atau penyerapan nutrisinya menjadi cukup baik sekali, dan itu dapat mempertahankan tanaman yang tersisa agar tetap produktif, agar tetap dapat memproses pemasakan buahnya nanti menjadi cukup baik. Nah, magnesium sulfat tadi kita berikan lebih kurang 3 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian kita tambahkan juga sekitar 30 gram atau 3 sendok makan juga dari pupuk kalsium nitrat. Nah, kehadiran pupuk kalsium nitrat CNG pada kesempatan penyemprotan kali ini kami harapkan dapat membantu memberikan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman cabai kita, yang tentunya itu jika memang masih ada pucuk-pucuk yang keluar, dia bisa terangsang dengan cukup baik. Kemudian begitu juga dengan bunga-bunga yang masih bertahan atau masih keluar, ini bisa mencegah kerontokannya. Maka kehadiran kalsium nitrat menurut kami
sesuatu yang penting. Namun penggunaannya untuk tahapan penyembuhan daripada Phytophthora pada tahap awal tidak bisa kita berikan karena di dalam pupuk CNG tentunya mengandung nitrat yang itu adalah unsur daripada nitrogen. Karena ketika kita memberikan unsur nitrogen pada tanaman yang terserang penyakit jamur, tentunya itu akan mempercepat proses penyebaran daripada jamur itu sendiri. Nah, kemudian dulur untuk penggunaan Nativonya ini masih kita gunakan dosis yang kemarin yaitu berkisar sekitar 12-15 gram untuk satu tangki penyemprotannya. Dan yang kita pergunakan hari ini lur masih seperti kemarin yaitu saset 50 gramnya kita jadikan untuk 4 tangki penyemprotannya. Kemudian kita tambahkan juga 2 sendok makan fungisida indonil atau chlorothalonil. Nah, seharusnya pada kondisi seperti ini, pada pemulihan tingkat lanjut, penggunaan fungisida Nativo dan fungisida indonil ini bisa dipisahkan. Artinya boleh menggunakan fungisida Nativo tunggal atau boleh juga menggunakan fungisida indonil chlorothalonil tunggalnya. Tidak jadi masalah ketika memang kita sudah menemukan proses penyembuhan yang luar biasa. Namun karena kami ingin lebih sigap dan lebih cepat untuk membersihkan secara total dari busuk rantingnya, maka fungisida indonil tetap kita kawinkan dengan fungisida Nativonya. Dan selanjutnya dulur ini kita berikan insektisida terkuat di bumi katanya, dan ini sebenarnya insektisida ini dipergunakan untuk mengatasi hama wereng pada tanaman padi. Belum ada satu petunjuk khusus untuk penggunaannya pada tanaman cabai. Namun menurut logika kami, jika hama wereng pada tanaman padi saja bisa dituntaskan, lalu untuk kutu-kutuan pada tanaman cabai tentunya itu adalah hal yang tidak meragukan lagi. Maka penggunaan Moriox ini kita pergunakan untuk pengendalian kutu-kutuan yang menyerang tanaman cabai kita. Kemudian ini kita kawinkan juga dengan insektisida pengendali ulat yang kita pergunakan kemarin yaitu Emacel dengan bahan aktif emamectin benzoatnya. Nah, penggunaan Emacel ini menurut kami saat ini adalah sesuatu yang wajib dirutinkan mengingat kondisi serangan daripada hama ulat di sini memang sedang dahsyat-dahsyatnya terjadi. Banyak sekali hama ulat yang ada di sini. Dan kemudian dulur ini sedikit pemborosan menurut kami penggunaan kalsium boron cair. Nah, di mana sebenarnya kalsiumnya ini sudah kita dapatkan dari si CNG yang tadi. Namun ini kita tambahkan untuk mendapatkan unsur boronnya saja, dan ini menurut kami lebih masuk kepada tahap pemborosan. Seharusnya jika kita menggunakan kalsium boron seperti ini, tentunya penggunaan CNG-nya bisa ditinggalkan, atau ketika CNG-nya diberikan kalsium boron cair seperti ini sebenarnya bisa ditinggalkan. Dan ini adalah pemborosan. Bagaimana menurut sedulur? Silahkan berkomentar. Nah dulur, itu saja amunisi yang kami pergunakan untuk memfinish masalah busuk ranting serta untuk memberikan rangsangan pada tanaman cabai kami. Silakan berikan masukannya, silakan kritik kami, silakan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk saling memperbaiki apa yang salah dari apa yang kami kerjakan atau menambah jika ada yang kurang dari apa yang telah kami kerjakan. Dan baik sedulurku, demikian saja. Semoga ini bisa memberikan manfaat, edukasi, dan pengingat untuk sedulur semuanya. Baik, kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.